Shalom, puji Tuhan, salam mujizat, salam Pentakosta yang ketiga. Puji Tuhan, hari ini gambar kita 3 pasal lagi, yaitu Matius 7 sampai Matius yang ke-9. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, saudaraku semuanya, pasti mendapatkan banyak berkat dari setiap pembacaan gemar kita, ya, gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari kita ini. Nah, pasal 7 dan 8 dan 9 banyak sekali berkat yang kita dapatkan. Ya, setelah selesai berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus mendemonstrasikan banyak mujizat. Dari 2 pasal saja, pasal 8 dan 9 itu, maka saya mencatat paling tidak ada 10 mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan Yesus demonstrasikan. Menyembuhkan orang kusta, penyakit yang tidak ada obatnya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu yang kedua, menyembuhkan hamba seorang perwira yang sakit sampai paralisis, lumpuh. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Lalu meredakan angin ribut di danau Galilea, menyembuhkan 2 orang yang dirasuk setan di Gadara, menyembuhkan orang lumpuh di Nazaret. Yang ketujuh, membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadah yang sudah mati. Lalu menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bayangkan saudara, pendarahan 1 hari, 2 hari, 1 minggu aja udah lemes ya. Ini 12 tahun, kemana-mana cari obat nggak sembuh. Tapi Yesus menjamah, seketika itu terjadi mujizat. Yang ke-9, Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang secara medis nggak bisa disembuhkan, tetapi Yesus sanggup. Yang ke-10, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit sampai bisu ya, karena kerasukan setan. Lihat, mujizat hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Sampai orang-orang yang melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu terheran-heran, terkagum-kagum. Matius 9 ayat 33 mencatat, maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat di Israel. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membuat mujizat. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus mau kerjakan mujizat itu buat saya dan saudara, anak-anaknya. Ia mampu, ia mau. Ia punya kasih, dia punya kuasa. Dia punya kuasa, dia punya kasih. Dia mau dan dia mampu. Dia mampu dan ia mau. Haleluya. Bagian kita yang pertama, mengaku dosa. Minta ampun di hadapan Tuhan. Matius 9 ayat 2 berkata, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan ketika percaya, maka kesembuhan terjadi. Jadi, minta ampun, ngaku dosa, ngomong jujur di hadapan Tuhan, itu penting Bapak Ibu. Yang tahu kondisi hati kita yang paling dalam adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Suami mungkin nggak tahu, istri nggak tahu, orang tua, anak, sahabat, bahkan gembala kita mungkin nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Maka jangan ada dusta di antara kita ya. Mari rendah hati ngaku dosa di hadapan Tuhan. Pemazmur pernah berkata ya, Mazmur 19 ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku ya Tuhan dari kesesatan yang tidak kusadari. Acap kali kita bikin salah, bikin jahat, kita sesat dan kita nggak sadar. Yesaya 53 berkata, kita ini sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Sadari itu, pekalah itu, dan mintalah ampun sama Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ngaku dosa aja kepada Tuhan dan juga bersama biar pulih supaya kamu sembuh. Ayat 16 berkata. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 9, kita sudah tahu itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan kita
adalah setia dan adil, sehingga Tuhan ia mengampuni dosa kita. Paling indah adalah dosa yang diampuni. Ya, kita berbahagia. Yang nomor 2 adalah setelah kita ngaku dosa, jujur di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mentahirkan kita, mengampuni kita, maka kita percaya sungguh, beriman sungguh hanya kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan Yesuslah yang mampu dan mau, yang sanggup, yang bisa menolong kita. Kata percaya di pasal 8 dan 9 itu ditulis 4 kali. Berarti penting kan kata percaya itu ya. Selain itu ada kata iman ditulis 4 kali juga. Nanti Bapak Ibu selidiki lagi ya di Alkitab gemar kita hari ini. Ya, iman percaya total jenderal ada 8 kali disebutkan. Berarti kan penting kan? Sungguh Yesus mengharapkan iman percaya kepada setiap kita anak-anaknya supaya mujizat itu terjadi. Misalnya Matius 8 ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Coba, ya kan? Karena percaya. Kata iman misalnya. Matius 9 ayat 22 saya bacakan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kejadian yang mujizat, yang ilahi, divine healing terjadi. Perkara-perkara supranatural, ya kan, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Yang transenden, yang ajaib itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Matius 9 ayat 29 berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka yang buta ya, sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman percaya itu penting agar supaya terjadi mujizat. Mari milikilah iman percaya yang teguh, yang kuat, yang besar. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Iman yang teguh, iman yang besar pada seorang perwira itu dipuji oleh Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, ketika perwira itu berkata, "Tidak usah datanglah ke rumahku, Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu yang ada di rumah pasti sembuh." Mendengar itu, heranlah Yesus. Matius 8 ayat 10. Dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, murid-murid dan orang yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Demikian Alkitab memberikan testimoni, ya, pengakuan dan kesaksian dan pujian kepada seorang perwira yang punya iman yang kuat, teguh itu kepada kekuasaan Tuhan. Itu sebabnya mari baca firman Tuhan, baca dengar Alkitab kita firman Tuhan. Ya, sebab iman percaya timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, Roma 10 ayat 17. Ikutlah gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari supaya iman kita tetap kuat, kokoh. Seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab, ya, digambarkan, diceritakan mujizat Tuhan Yesus kerjakan luar biasa. Yesus mampu mengatasi alam semesta, cuaca, iklim, ya kan, topan, badai, segala sakit penyakit, bahkan kematian. Dan Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala kuasa-kuasa setan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Jangan ragu, terus perkatakan iman. Markus 11 ayat 23 berkata, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, masalah ini, persoalan ini, pergumulan ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan amin. Iya, jangan bimbang, jangan ragu. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, kalau kita bimbang, kita ragu, itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Iya, hanya terombang-ambingkan ke sana kemari, sana song, sini song, kosong, nggak dapat apa-apa. Karena sedikit bimbang saja sebenarnya sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Mari beriman, kita ngaku dosa kepada Tuhan. Salam mujizat, mari kita tunduk kepala, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kesatan-kesatan kejahatan yang tidak kami sadari. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang mampu dan mau menolong setiap kami. Hanya Engkau yang bisa membuat mujizat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari taruh tangan kananmu di dada kita masing-masing. Tuhan, Engkau menjamah. Engkau menyembuhkan setiap kami yang sedang mengalami kesakitan. Kami membutuhkan mujizat dari Tuhan. Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau setiap kami. Sakit penyakit apapun, sembuh dalam nama Yesus. Kelemahan apapun, pulih, kuat kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Yesus yang sanggup menolong kami, menjamah kami, memulihkan setiap kami. Kami berhasil, kami beruntung, kami mulia di hadapan Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup, Allah kami yang mau dan mampu. Engkau punya kasih, Engkau punya kuasa. Engkau sungguh punya kemauan, kemampuan untuk menolong, membuat mujizat buat setiap kami. Hari ini, saat ini kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan, kami terima kelepasan, kami terima kekayaan dari Tuhan, berkat nan limpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Dan kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dijamah Tuhan. Setiap hari mulai hari ini Engkau bekerja, Engkau mengadakan mujizat buat setiap kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima. Haleluya. Salam.